Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, dan juga nikmat-nikmatnya yang tak terhingga kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Kita juga masih diberikan nikmat sehat walafiat dan umur panjang, sehingga kita masih bisa diberikan waktu untuk mengisi hidup dan kehidupan kita dengan beramal soleh semata mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Semoga saja kita semua termasuk umatnya yang senantiasa tunduk dan patuh mengikuti apa yang telah contohkan Rasulullah SAW, dan semoga yaumil akhir nanti kita termasuk golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dari takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat berkaitan dengan salat Jumat pada siang hari ini. Yang pertama, memang waktu sekarang waktu zuhur lebih cepat. Mungkin ada saudara-saudara kita yang kurang mengetahui mengenai pergerakan waktu tersebut, sehingga masih berpikir bahwasanya hari Jumat dimulai pukul 12, sehingga masih bersiap-siap untuk pergi melaksanakan sholat Jumat. Untuk itu kepada jamaah yang telah hadir, kami menghimbau agar bisa mengisi satu-satu tempat terlebih dahulu, agar memudahkan saudara kita yang datang kemudian memasuki masjid ini dan tidak melangkahi daripada bahu-bahu bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Dan juga kepada yang membawa alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, kami mohon agar sementara dapat dinonaktifkan terlebih dahulu atau disilentkan. Terima kasih. Dan yang membawa kendaraan bermotor mungkin belum ditempatkan di tempat yang bisa terlihat oleh security kami, agar memindahkannya sehingga bisa termonitor atau dalam pengawasan daripada petugas security kami. Terima kasih. Kami juga menghimbau kepada jamaah yang duduk paling kanan dari mimbar ini untuk menjalankan promo setelah azan selesai dikumandangkan. Terima kasih. Maklumat berikutnya berkaitan dengan petugas Jumat pada siang hari ini, tanggal 22 November 2024, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khatib sekaligus imam yaitu Bapak Ustaz Sofyan Kamsuri MA. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Untuk muazin akan dikumandangkan oleh Ustaz Salman.
Waktu zuhur tadi telah masuk pukul 11.43 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya ingin kami sampaikan maklumat mengenai laporan Marsikas Masjid Al-Ikhlas pertanggal 22 November. Saldo kas pertanggal 15 November sebesar Rp20.381.551. Adapun penerimaan dari Tromo Jumat pertanggal 15 November sebesar Rp1.442.000. Penerimaan dari Tromo Subuh selama 1 pekan sebesar Rp2.032.000. Penerimaan dari Tromo Maghrib selama 1 pekan sebesar Rp213.000. Total penerimaan selama 1 pekan sebesar Rp3.687.000. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada sekalian atas infak dan sedekahnya yang telah diberikan kepada kami. Semoga kami dapat mengembangkan amal tersebut dengan sebaik-baiknya yang kami peruntukkan untuk kegiatan ibadah jamaah di Masjid Al-Ikhlas ini. Kemudian untuk pengeluaran bidang operasional sebesar Rp1.400.000, yaitu untuk kegiatan kajian bulanan dan juga kajian bulanan pada tanggal 16 November. Kemudian untuk bidang dakwah dan peribadatan sebesar Rp1.560.000, yaitu untuk kebutuhan kegiatan kajian ahad subuh dan kegiatan ibadah Jumat. Total pengeluaran sebesar Rp2.960.000, sehingga masih sisa saldo sebesar Rp21.108.551. Maklumat berikutnya kami ingin menyampaikan kegiatan-kegiatan kajian yang dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas. Kami mengundang kepada jemaah untuk bisa menghadirinya, yaitu kegiatan hari ini Jumat ba'da maghrib salah kajian fikih 4 mazhab dengan pemberi materi yaitu Bapak Ustadz Muhammad Abdul Wahab LCMHI. Waktu pada maghrib sampai dengan isya. Kemudian untuk kajian ahad subuh insyaallah akan disampaikan materinya oleh Bapak Ustadz Yusuf SMA. Waktu sampai dengan pukul 6 pagi. Jadi kepada jamaah sekalian, kami mengundang untuk kehadirannya pada kajian-kajian yang diselenggarakan di Masjid Al-Ikhlas ini. Khusus untuk kajian ahad subuh ada door prize untuk berangkat umroh pada tahun 2025 nanti. Semoga jamaah termasuk yang nanti mendapatkan berkahan mendapatkan umroh gratis tersebut. Jemaah, demikianlah beberapa maklumat yang kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian maklumat ini. Bila itu bidaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sekali Pak Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat masjid ikhlas dirahmati Allah. Bersyukur Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah
mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Selanjutnya melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri pribadi dan kepada seluruh hadirin yang hadir untuk selalu menjaga, merawat dan meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita meniti jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, kita akan menjadi hamba-hamba yang mulia baik dunia maupun di akhirat. Menjadi hamba-hamba yang selamat baik dunia maupun di akhirat. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini, kehadiran hati kita di tempat yang mulia ini adalah bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendengar seruan dari Allah, perintah dari Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa darul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jika sudah diseru kepada kalian untuk salat Jumat, maka bersegeralah, bergegaslah kalian untuk melaksanakan salat Jumat. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan yang demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah kita di hari yang mulia dan penuh barokah ini dicatat dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal terbaik kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, untuk selalu kita berada dalam istiqomah ketaatan dan takwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita butuh nasihat, kita butuh bimbingan, kita butuh teman agar selalu istiqomah berada di jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang singkat ini, khatib akan mengajak para hadirin untuk merasapi dan mengkaji nasihat yang sangat penting untuk kita jadikan pedoman dan pengarah dalam hidup kita selama kita hidup di dunia sampai kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nasihat singkat itu berbunyi, dakhalna dunya bila syai' wa ta'arakna ala kulli syai' wa sanakhruju minha bi syai' wa sanuhasabu ala kulli syai'. Ini adalah 4 penggalan kalimat nasihat yang sangat penting bagi kita untuk kita resapi hikmahnya agar kita bersemangat dalam menjaga ketaatan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang pertama, dakhalna dunya bila syai'. Kata beliau bahwa kita masuk ke dunia ini tanpa membawa apapun. Dakhalna dunya bila syai'. Kita masuk ke dunia tanpa memiliki dan membawa apapun. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita lahir ke dunia ini tanpa memiliki apapun. Lantas apa yang ingin kita sombongkan dalam kehidupan kini setelah kita berhasil mencapainya dalam hidup ini? Padahal Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita dari rahim kedua orang tua kita, dari ibu kita, tanpa membawa sedikit apapun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah telah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian tanpa mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Kemudian Allah menjadikan kita, memberi bekal kita penglihatan, pendengaran dan hati. La'allakum tashkurun, agar kita semuanya bersyukur atas nikmat-nikmat itu. Atas kesuksesan yang telah kita raih,
atas banyak prestasi yang kita raih. Kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tashkurun, agar kita mensyukuri nikmat-nikmat itu yang Allah telah berikan kepada kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat wa ta'arukna ala kulli syai'. Setelah kita dilahirkan oleh ibu kita tanpa membawa apapun, tanpa mengetahui apapun, wa ta'arukna ala kulli syai'. Setelah itu kita berjuang, kita berkompetisi, bahkan kita berperang untuk mendapatkan segala sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setelah kita lahir, kemudian tumbuh menjadi dewasa, kemudian kita tuntut dengan banyak memenuhi kebutuhan kita, kita akan dihadapkan kepada situasi yang penuh dengan kompetisi, yang penuh dengan perlombaan, bahkan kita mungkin berperang dengan saudara-saudara kita untuk mencapai yang kita inginkan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka penting selama kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan hajat hidup kita dunia ini, untuk terus berada di jalan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dilarang untuk mencapai kesuksesan yang luar biasa, untuk mendapatkan harta yang banyak, untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi, pangkat dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya. Tapi kita harus selalu ingat bahwa untuk mendapatkan itu terus selalu berada di dalam syariat Islam sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian nasihat selanjutnya adalah wasanakhruju minha bila syai'. Setelah kita lahir tanpa membawa sesuatu, kemudian kita hidup, berusaha, berjuang, berkompetisi untuk mendapatkan segala sesuatu, tapi pada ujungnya wasanakhruju minha bila syai'. Kita akan keluar meninggalkan kehidupan ini tanpa membawa segala sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mungkin kita masih ingat nasihat guru-guru kita tentang hadis yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ketika kita kelak menghadap Allah Subhanahu wa taala, ada 3 hal yang menyertai kita. Kita akan diantarkan oleh keluarga kita, kita akan diantarkan oleh harta benda kita, dan kita juga akan diantarkan dan diikuti oleh amal kebajikan kita. Tapi ingat para hadirin, bahwa yang 2 hal akan kembali ke rumah, keluarga kita akan kembali ke rumah, harta kita akan dibawa kembali ke rumah, dan yang tersisa adalah 1 hal, yaitu amal kebajikan kita selama kita hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalaulah kita boleh memilih amal apa yang menyertai kita di alam kubur, di alam barzah nanti, pasti kita akan memilih amal-amal soleh, amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan selama hidup kita. Mungkin kita ingin meninggalkan amal buruk kita supaya tidak menyertai kita di alam barzah, tapi kita tidak bisa memilih itu. Semua yang kita lakukan, baik amal soleh maupun amal kemaksiatan, akan menyertai kehidupan di barzah kubur nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka penting bagi kita selama kita hidup di dunia ini untuk selalu beramal soleh dan meninggalkan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar amal yang menyertai kita di alam barzah nanti adalah amal soleh yang bermanfaat bagi kita di alam barzah nanti, di mana tidak ada seorang pun yang mau menemani kita, tidak ada makanan, tidak ada tempat dan sebagainya. Semuanya adalah tergantung dengan amal kebaikan kita selama hidup di dunia. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ad-dunya mazra'atul akhirah." Dunia itu adalah ladang kita, tempat bercocok tanam kita. Seberapa banyak tanaman yang kita tanam, kebajikan yang kita lakukan, maka sebanyak itulah yang akan kita panen nanti di akhirat di alam barzah. Tapi seberapa banyak amal buruk yang kita lakukan, maka keburukan kita itu akan kita panen juga di alam barzah di akhir kelak. In ahsantum li anfusikum wa in asabtum falaha, kata Allah. Jika kalian berbuat baik, ketahuilah bahwa kebaikan itu adalah untuk kalian sendiri. Wa in asabtum falaha,
dan jika kalian berbuat buruk, sesungguhnya keburukan itu kalian persiapkan untuk diri kalian sendiri. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nasihat yang terakhir adalah wasanuhasabu ala kulli syai', dan kita akan dipertanggungjawabkan, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terlahir tanpa membawa sesuatu. Kita lahir, kita dewasa, kemudian berjuang, berkompetisi untuk mendapatkan segala sesuatu. Kemudian kita kembali menghadap Allah tanpa membawa sesuatu. Tapi yang terakhir ini para hadirin sangat berbahaya bagi kita, yaitu bahwa seluruhnya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun perbuatan kita, baik yang kita sadari ataupun tidak kita sadari, yang tampak oleh orang lain ataupun tidak tampak oleh orang lain, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, maka kita akan melihatnya, akan merasakan balasannya nanti di alam barzah, di akhirat kelak. Dan seberapa kecil pun amal keburukan yang kita lakukan, kita akan merasakannya, kita akan melihatnya nanti di alam barzah dan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada doa yang pantas dan selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala selain agar kita kembali menghadap Allah dengan hati yang bersih, dengan husnul khatimah, sehingga kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sudah disucikan hati kita dari segala dosa-dosa kita, baik dosa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun dosa kepada sesama manusia, ataupun hal-hal yang tanpa kita sadari sudah kita mohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terus memberikan kita bimbingan dan hidayah, inayah dan kekuatan untuk selalu istiqomah berada di jalan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ighraman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mattasalat aynun bi nazar wa udhun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah ittaqullaha ta'ala wa dharul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa hafizu ala huduril jumu'ati wal jamaah wa'lamu anna allaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsi fa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka antas samiul qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maradan illa shafaitah wa la 'aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin wa sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fas'alu min fadlihi yu'tikum wa la ilaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sallu sufufakum. Istaqimu wa tadilu. Mohon diluruskan dan dirapatkan safnya untuk kesempurnaan salat berjamaah. Istaqimu wa tadilu rahimakumullah. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا أيها الذين آمنوا ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله أكبر سمع الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله استغفر الله العظيم استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم